Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdi dengan NIM 123703032 akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Fisika Komputasi dengan subjudul regensi untuk estimasi besaran dan konstanta fisika serta prediksi data. Yang di sini sudah terdapat satu latihan soal yang sudah dikerjakan dan latihan soal yang kedua yang akan kita kerjakan bersama. Sudah membuat beberapa kode, ada sketchitron, studi kasus 2.1 hingga 2.8 serta latihan yang kedua. Di sini sudah pada sketchitron yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kode tersebut merupakan kode atau program yang digunakan untuk menentukan percepatan gravitasi melalui analisis regensi linear pada percobaan ayunan sederhana atau pendulum. Dalam percobaan pendulum, teori fisika menyatakan bahwa hubungan antara periode kuadrat T kuadrat dan panjang tali L adalah linear sesuai dengan persamaan T kuadrat 4V kuadrat per GL. Nah, program ini juga dimulai dengan mengimpor pustaka-pustaka penting seperti NumPy untuk menghitung numerik. Nah, kita juga sudah tahu Pandas untuk pengolahan data meskipun tidak digunakan langsung dalam skrip ini. Lalu ada Matplotlib untuk plotting grafik serta pustaka Skitchitran yang menyediakan modul regensi linear. Yang selanjutnya itu ada dilakukan pembuatan model regensi linear menggunakan linear progression dari Skitchitran. Model ini dilatih menggunakan data panjang L sebagai variabel bebas dan T squared sebagai variabel terikat. Nah, setelah model terlatih, program mengambil nilai slope, intercept, serta koefisien determinasi R kuadrat dari hasil regensi. Begitu juga untuk menghitung percepatan, kita menggunakan rumus G sama dengan 4V per slope. Untuk visualisasi program menampilkan grafik sebaran titik-titik asli serta garis-garis linear yang dihasilkan. Grafik ini juga membantu untuk menunjukkan apakah hubungan antara L dan T kuadrat benar-benar linear atau tidak, sesuai dengan prediksi teori percepatan gravitasi dalam satuan meter per detik kuadrat. Kita run dulu yang ini. Nah, di sini tadi ada beginilah grafik untuk sketchitron yang pertama. Kita lanjut, begitu juga sebelum itu ada hasil slope senilai 3,9619, intercept 0,0533 serta R kuadrat yang bernilai 0,997 dan percepatan gravitasi yang seperti kita sudah tahu yaitu 9,96 ms kuadrat. Ini yang kedua, diketahui bahwa ini untuk program tersebut untuk menganalisis data percobaan pendulum dengan pendekatan regresi linear antara dua panjang tali dan kuadrat periode ayunan atau T kuadrat. Nah, analisis ini berdasarkan teori pendulum sederhana yang menyatakan bahwa hubungan antara L dan T kuadrat adalah linear melalui persamaan T kuadrat 4V kuadrat per G L kali L. Nah, program dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Ada NumPy, ada Pandas, dan juga ada Matplotlib, serta ada plot grafik. Model regresi dibuat dengan menjadikan panjang pendulum L sebagai variabel bebas dan T kuadrat sebagai variabel terikat. Nah, model terlatih menggunakan model fit L T kuadrat sehingga diperoleh garis regresi terbaik yang mempresentasikan hubungan antara kedua variabel. Di sini juga terdapat persamaan untuk menghitung nilai G dengan persamaan G 4V kuadrat per slope. Kita run dulu. Nah, beginilah grafik untuk pendulum T kuadrat
dengan L. Lanjut untuk ke studi kasus yang 2.2. Maaf. Untuk studi kasus 2.2 ini untuk menganalisis hubungan antara tekanan P dan suhu sesuai dengan hukum gas rusak yang menyatakan bahwa tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya ketika volume dan jumlah mol gas tetap. Nah, program dimulai dengan mengimpor pustaka-pustaka seperti NumPy untuk operasi matematis, Panda untuk pengolahan data, serta Skitchlearn yang menyediakan model regresi linear. Nah, berikutnya kita membuat model regresi linear dengan linear regression dan melatihnya menggunakan pasangan data suhu dengan tekanan. Nah, model regresi ini juga akan mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan P sama dengan KT, tempat K adalah konstanta proporsionalitas yang mewakili kemiringan garis. Serta menampilkan titik-titik data percobaan. Kita run dulu. Nah, beginilah grafik yang tertampil ketika nilainya semakin banyak, maka T-nya juga, suhunya juga akan naik. Di sini juga terdapat bahwa konstanta K sebanyak 0,364 dan persamaan P sama dengan 0,364223 kali T plus 1. Nah, di sini ada studi kasus 2.8. Di mana ini merupakan hubungan antara tekanan radiasi dan temperatur yang menggunakan pendekatan persamaan berpangkat yang umum muncul dalam konteks hukum Stefan Boltzmann atau model radiasi thermal lainnya. Karena banyak fenomena fisika atau yang sudah dijelaskan pada modul, yaitu memiliki bentuk hubungan P kali Tn, maka kode ini mengubah hubungan tersebut ke bentuk linear melalui transformasi logarmatik P(C)T pangkat N. Nah, maka dengan mengambil logaritma natural diperoleh persamaan linear ln P sama dengan N ln T plus ln C. Kita run dulu. Nah, di sini terdapat dua grafik yang menampilkan bahwa ln terhadap lnt serta tekanan berbanding dengan suhu. Lalu yang terakhir ini ada latihan yang kedua. Nah, ini merupakan data untuk mengambil konsentrasi CO2 tahunan dari NaOA melalui URL. Lalu kita membaca file CFS tersebut menggunakan pandas. Nah, baris-baris yang hilang ditandai dengan 99,99 dibersihkan sehingga hanya tersisa kolom year dalam min yang valid. Nah, data tahun menjadikan variabel input X dan nilai CO2 sebagai target. Dengan menggunakan linear regression dari Skitchlearn, model regression linear dibangun untuk menjadi hubungan antara tahun dan konsentrasi CO2. Nah, di sini ada diperkirakan mencapai 45 ppm menggunakan persamaan garis target kurangi B per A. Kita run dulu. Nah, di sini ada data untuk regresi linear serta regresi plus ambang 450 ppm. Ini dari tahun ke tahun untuk di bawahnya dan serta ini CO2-nya per ppm. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini.
Mohon maaf ada apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.